Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mempelajari mata kuliah kemuhammadiyaan 4 dimulai dari materi dasar pemahaman Muhammadiyah, lembaga istihad Muhammadiyah, istihad fikih kemuhammadiyah, fikih zakat, fikih puasa, fikih keluarga, fikih ekonomi, fikih sosial, fikih kebencanaan, fikih wanita, fikih wakaf, dan yang terakhir tentang fikih gender. Ada banyak sekali manfaat yang saya dapatkan dari materi tersebut, khususnya di materi fikih wanita. Saya lebih mengetahui apa itu fikih wanita, jenis-jenis fikih wanita, cara berhias diri yang diperbolehkan dalam Islam. Ternyata ada banyak sekali cara berhias diri yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Salah satu contohnya adalah memperlihatkan lekuk tubuh, mengubah bentuk wajah, dan berdandan menyerupai pria. Dengan adanya mata kuliah kemuhammadiyaan 4 ini, saya lebih mengetahui tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita seperti nifas, kehamilan, kelahiran, dan lainnya. Dengan kita memahami fikih wanita dapat menjadikan kehidupan kita lebih baik lagi di masa depan. Memperkuat kepercayaan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disembah dan diibadahi yang sesuai dengan ajaran Islam, dan membantu dalam mengembangkan sikap baik dan toleransi terhadap orang lain, dan juga memperkuat nilai-nilai ibadah yang baik dan mulia seperti kesabaran, kejujuran, dan kebersamaan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang telah saya dapatkan selama mempelajari kemuhammadiyahan, yang pertama, lebih memahami apa-apa tentang isi kemuhammadiyahan. Yang kedua, memahami berbagai macam fikih yang terdapat pada RPS materi keempat kemuhammadiyahan. Adapun yang terdapat dalam fikih-fikih tersebut yaitu yang utamanya itu fikih ibadah. Terus ada fikih ekonomi dan keuangan, fikih keluarga. Dalam fikih keluarga terdapat seperti bagian-bagiannya, yaitu tentang anak, tentang warisan, dan segala macamnya. Terdapat juga fikih sosial. Adapun dalam fikih sosial tersebut kita dapat memahami apa-apa saja itu tentang fikih sosial. Intinya dalam mempelajari kemuhammadiyahan, kita bisa menjadi warga Muhammadiyah yang baik. Saya manfaat mempelajari kemuhammadiyahan selama 1 semester ini. Saya dapat mengetahui berbagai macam pengetahuan yang saya dapat mengetahui itu yang pertama, dasar pemahaman Muhammadiyah yang dimana dijelaskan tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan As-Sunnah, kemuhammadiyah yang dimana ijtihad fikih dalam Muhammadiyah adalah ijtihad Muhammadiyah dilakukan untuk menjawab tantangan perubahan dalam pemahaman terhadap umat Islam yang tidak relevan. Lembaga ijtihad Muhammadiyah yaitu Muhammadiyah telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan ijtihad dan tajdid dalam upaya membangun kemajuan perubahan Islam. Fikih puasa. Pemahaman saya tentang fikih puasa yaitu puasa merupakan salah satu ibadah atau amalan yang termasuk rukun Islam yang ketiga dari 5 rukun Islam, yang dimana puasa memiliki macam. Yang pertama itu puasa wajib, dan yang kedua puasa sunnah. Materi tentang fikih zakat. Fikih zakat adalah salah satu ajaran Islam yang mempunyai peran penting dalam kehidupan umat Islam. Zakat tidak hanya berhubungan dengan keagamaan, tetapi juga memberikan dampak bagi kehidupan sosial.
materi keluarga, yaitu materi keluarga yang biasa berkaitan dengan perkawinan, perceraian. Tetapi istilah fikih keluarga menurut saya yang dimaksud adalah suatu pemahaman bagaimana membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sehat sejahtera dan berkualitas. Materi fikih ekonomi dan keuangan yaitu membangun kewajiban dalam yaitu gerakan Islam yang membangun upah, gerakan Islam yang mempunyai kewajiban dalam menyampaikan dakwah sebagai wujud dari gerakan sosial masyarakat sebagai bentuk sebagai bentuk kemasyarakatan yang ada dalam ajaran Islam. Materi fikih sosial yaitu fikih sosial yaitu fikih kebudayaan. Materi fikih bencana yang biasa sering terjadi karena ulah manusia dan ulah manusia yang biasa terjadi ulah manusia yang dikarenakan ulah manusia dan serta faktor kejadian alam itu sendiri. Fikih wanita yaitu fikih yang membahas tentang hukum-hukum Islam berkaitan tentang wanita yang memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban wanita dalam Islam. Materi fikih wakaf yaitu suatu perubahan Islam dari seseorang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin fikih ekonomi dalam pandangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam mempunyai kewajiban dalam menyampaikan dakwah sebagai wujud dan mengatasnamakan gerakan Islam karena merupakan nafas dari agama Islam. Muhammadiyah sebagai persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya adalah melakukan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar yang ditunjukkan dalam dua bidang, perseorangan dan masyarakat. Adapun dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang kedua adalah dan masyarakat bersifat perbaiki dan bimbingan serta peringatan kesemuanya itu dilakukan bersama dengan bermusyawarah atas takwa dan mengharap kepada Allah semata-mata dengan melaksanakan amar. Muhammadiyah juga memberikan wawasan tentang sejarah Muhammadiyah, tetapi juga mengajarkan tentang pikiran tentang Muhammadiyah dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang ibadah, akhlak, dan muamalah duniawi. Menurut saya, setelah saya mempelajari kemuhammadiyahan 4, saya lebih mengetahui apa itu fikih wanita, fikih bencana, fikih sosial, fikih puasa, fikih wakaf, dan banyak lagi macam-macam fikih lainnya. Fikih wakaf adalah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang sengaja memisahkan mengeluarkan harta bendanya untuk jalan kebaikan. Fikih wanita yaitu cabang penting dalam Islam yang berhubungan dengan hukum dan pengaturan yang berkaitan kehidupan wanita seperti ibadah, moral,
pernikahan, perceraian, warisan dan banyak lainnya. Fikih puasa. Puasa adalah salah satu ibadah rukun Islam yang ketiga di dalam rukun Islam. Adapun yang membatalkan puasa, pertama makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, haid dan nifas. Manfaat yang saya terima selama perkuliahan ini di mata pelajaran kemuhammadiyaan yaitu tentang fikih wanita. Fikih wanita merupakan cabang ilmu fikih yang mempelajari tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita, yang meliputi tentang ibadah, akhlak, perkawinan, perceraian, warisan, dan lain sebagainya. Di samping itu, fikih wanita juga membahas tentang hadas, najis, haid, mandi, macam-macam ibadah, dan tayamum, dan lain sebagainya. Fikih wanita ini bagus dipelajari sesama wanita, di mana dapat mengenal lebih dalam bagaimana cara wanita merawat diri. Baik. Manfaat Muhammadiyah itu sangat luar biasa di bidang layanan kesehatan, masyarakat, dan pendidikan, dan sebagainya. Memiliki jiwa yang tauhid dan murni, beribadah kepada Allah, sholat, tolong menolong, membantu sesama orang ketika kita mengalami kesulitan di jalan, dan tolong menolong, sabar, mempelajari AIKA, berbakti kepada orang tua, saling menjaga satu sama lain. Berdirinya Muhammadiyah juga memiliki organisasi agama, suku, dan ras dan budaya. Muhammadiyah juga menciptakan nilai-nilai sosial dan budaya, amal dan usaha modern, berkemajuan dan tata sosial. Muhammadiyah juga memiliki ajaran agama Islam dan menjunjung tinggi. Muhammadiyah juga memiliki pelajaran untuk kita semua. Muhammadiyah juga membangun untuk Muslim yang memiliki jiwa yang tekad. Muhammadiyah juga kita diajarkan untuk saling berbakti kepada orang tua, dan Muhammadiyah juga memiliki organisasi di masyarakat, baik di kampus maupun di luar masyarakat. Saya memahami terkait dengan kebudayaan dan pada ini saya memotivasi kepada mereka karena banyak teman-teman yang diberikan oleh tersebut, misalnya banyak bangunan yang bersifat selama misalnya kurang tinggi, contohnya di kampus kita ini pun prinsip saya dapatkan itu seperti jangan lupai topik yang berkaitan dengan perempuan, misalnya ibadah, moral, warisan. Baik, saya akan membahas apa-apa yang saya dapatkan selama mempelajari Muhammadiyah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang saya sudah belajar sampai di Muhammadiyah 4. Jadi Muhammadiyah 1, 2, 3, 4 sudah selesai. Dan apa sih yang saya dapatkan ketika belajar Muhammadiyah? Jadi dalam pengetahuan saya adalah Muhammadiyah adalah suatu perserikatan
yang merupakan gerakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, yang saya akan jelaskan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana peran Muhammadiyah dalam meningkatkan pendidikan khususnya di Indonesia. Jadi ketika kita lihat peran Muhammadiyah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia itu sangat berperan penting. Kenapa? Banyaknya sekolah-sekolah Muhammadiyah yang menunjang generasi muda untuk mencapai tujuannya. Nah, dengan adanya Muhammadiyah, kita bisa melihat bahwa generasi muda yang sekarang yang tidak bisa sekolah bisa melanjutkan pendidikannya di lebih tinggi lagi. Apalagi di kita yang ada di Sinjai banyak, alhamdulillah ada 2 kampus naungan Muhammadiyah dan banyak juga sekolah-sekolah kayak SMA, SMP. Baik, manfaat yang saya terima dalam mempelajari mata kuliah Muhammadiyahan yaitu saya dapat mengetahui dasar-dasar dari Muhammadiyahan itu sendiri. Salah satunya yaitu fikih wanita, yang dimana mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan wanita seperti ibadah, moral, pernikahan, warisan, bahkan perceraian. Fikih wanita adalah bidang studi yang sangat penting dipelajari oleh kaum wanita, karena fikih wanita ini memberikan panduan tentang bagaimana menjalani hidup mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Saya akan menjelaskan terkait apa saja manfaat yang selama ini saya dapat selama saya belajar ke Muhammadiyahan 4. Jadi selama saya belajar ke Muhammadiyahan 4, saya dapat mengetahui terkait Muhammadiyah lebih dalam lagi, di mana saya mengetahui jenis-jenis fikih dalam Islam. Salah satunya yang saya pahami yaitu fikih keluarga, di mana fikih keluarga itu sendiri adalah mengajarkan kita bagaimana membentuk sebuah keluarga yang harmonis dalam Islam, dan juga mengajarkan kita tentang hak dan juga kewajiban menjadi suami dan juga istri. Saya juga mengetahui terkait bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan atau perselisihan dalam sebuah keluarga, dan itu adalah penyelesaian yang memang diperintahkan dalam Islam. Mungkin cukup sekian pemahaman yang saya dapatkan. Manfaat dari mempelajari Muhammadiyahan 4 yaitu memberikan pengertian dan pengetahuan tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya memberikan bekal kepada kami agar kelak menjadi kader Muhammadiyah yang tangguh. Selanjutnya mendidik kami agar kepribadian muslim. Yang selanjutnya menumbuhkan jiwa tajdid atau pembaharuan bagi kami. Selanjutnya memberikan pengertian bahwa Muhammadiyah memiliki andil atau peran bagi generasi muda. Jadi manfaat yang saya dapatkan setelah belajar Muhammadiyah selama ini adalah belajar tentang bagaimana perkembangan Muhammadiyah, memberikan saya wawasan tentang bagaimana perjuangan dan kontribusi Muhammadiyah dalam membangun masyarakat. Nah, hal tersebut menumbuhkan rasa bangga saya terhadap warisan organisasi Muhammadiyah. Nah, kemudian melalui kajian kemuhammadiyahan, saya dapat memperdalam pengetahuan tentang ibadah, muamalah, etika Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Muhammadiyah. Baik, bismillah. Manfaat yang saya dapat selama mempelajari Kemuhamadiyahan yaitu saya dapat lebih mengetahui tentang Kemuhammadiyahan serta yang terkait dalam organisasi ini. Serta manfaat yang saya dapat selama mempelajari Muhammadiyahan 4 yaitu bagaimana materi yang saya dapat terkait tentang materi fikih, materi keluarga, dan yang lain-lain. Materi ini menjelaskan dan memberikan tentang wawasan yang luas
dan relevan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saya dapat mempraktekkan beberapa materi yang saya dapatkan. Manfaatnya adalah kita mampu mempelajari dan memahami terkait dengan dasar pemahaman Muhammadiyah, ijtihad fikih Muhammadiyah, lembaga ijtihad dalam Muhammadiyah, fikih puasa, fikih zakat, fikih ekonomi, sosial, fikih wanita, fikih wakaf, dan lain sebagainya. Adapun dasar dari pemahaman Muhammadiyah itu sendiri adalah Muhammadiyah didirikan pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 November tahun 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sendiri merupakan suatu pergerakan pembaharuan pemikiran dalam dunia Islam yang ada di negara Indonesia dan kemudian menyebar ke berbagai aspek kehidupan umat Islam yang ada di Indonesia. Organisasi Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang berdasar pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dari latar belakang didirikannya Muhammadiyah, jelas bahwa Muhammadiyah dilahirkan tidak lain karena diilhami, dimotivasi, dan disemangati oleh ajaran-ajaran Al-Quran, dan pergerakan Muhammadiyah tidak lain bertujuan untuk merealisasikan apa yang menjadi prinsip-prinsip ajaran Islam pada kehidupan yang real dan konkret. Muhammadiyah tidak hanya bergerak pada bidang keagamaan, tetapi juga bergerak di bidang lain seperti bidang ekonomi dan juga bidang pendidikan. Muhammadiyah yang bergerak di bidang ekonomi bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara mengembangkan amal usaha milik Muhammadiyah itu sendiri. Sedangkan di bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan sekolah SD sampai dengan perguruan tinggi dengan tujuan membantu masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikannya. Mungkin itu sekian dari saya, terima kasih. Setelah kemarin kita membahas tentang materi yang dimulai dari dasar pemahaman Muhammadiyah, Ittihad Fikih Muhammadiyah, Lembaga Ittihad Muhammadiyah, fikih puasa, fikih zakat, fikih keluarga, ekonomi, fikih sosial, kebencanaan, fikih wanita, fikih wakaf, fikih gender. Tentunya kita mendapatkan banyak manfaat yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sekarang ini. Saat ini saya akan memaparkan manfaat serta makna yang telah kita pelajari. Salah satunya adalah saya mengambil contoh dari fikih kebencanaan, bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap dan bertindak saat terjadi bencana, dan bagaimana kita memberikan bantuan kepada orang yang terkena bencana, mengajarkan kita menangani korban bencana. Selanjutnya, fikih wanita. Kita bisa mengetahui hukum-hukum khusus yang berkaitan dengan perempuan, seperti hukum mengenai nifas, kehamilan, kelahiran, dan lainnya. Memahami hak dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memahami fikih wanita, khususnya perempuan, dapat menjadikan kehidupan mereka dengan lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Manfaat apa saja yang kita dapatkan dalam proses perkuliahan selama satu semester mata kuliah Kemuhammadian 4? Manfaat yang bisa saya dapatkan adalah kita bisa mengetahui apa itu fikih kebencanaan, lembaga ijtihad, manfaat ijtihad, dan ijtihad fikih dan akhlak fikih. Contoh itu fikih kebencanaan adalah bencana. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-faktor alam.
Adapun contoh lembaga ijtihad adalah NU. Sekian dan terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sejauh ini manfaat yang saya dapatkan dari belajar ke Muhammadiyah 4 pada semester 4 ialah saya mengetahui tentang apa saja yang menjadi dasar-dasar dalam pemahaman Muhammadiyah. Pada pembelajaran ke Muhammadiyah 4 kita juga banyak belajar tentang fikih. Saya juga sangat tertarik tentang fikih pernikahan dan fikih keluarga. Sedikit penjelasan dari saya. Banyak kasus di zaman sekarang bahwa banyak orang yang melakukan hubungan di luar pernikahan maupun di dalam pernikahan yang sah. Banyak orang yang tidak mengetahui hal-hal apa saja yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Salah satu penjelasan saya itu tentang hubungan yang dilakukan di luar pernikahan. Jika seseorang tersebut melahirkan anak yang di luar hubungan pernikahan, maka anak tersebut tidak boleh dan tidak berhak mendapatkan nasab ayahnya di belakang namanya. Adapun dalam fikih keluarga yaitu tentang warisan, di mana pembagian warisan di sini jika orang tua tersebut ingin membagikan warisan, orang tua tersebut harus mengetahui terlebih dahulu pembagian yang adil dalam Islam. Di mana peraturan tersebut yaitu jika orang tua memiliki anak perempuan, maka anak tersebut mendapatkan separuh bagian. Tetapi jika dia memiliki lebih dari satu anak perempuan, maka pembagiannya yaitu 2/3. Tetapi jika dia hanya memiliki 2 anak perempuan dan satu anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut mendapatkan 2/1 daripada anak perempuan lainnya. Terima kasih. Manfaat yang dapat diperoleh selama proses perkuliahan mata kuliah ke Muhammadiyah 4, yaitu yang pertama itu pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam dan Muhammadiyaan, yaitu memahami sejarah, pemikiran dan kiprah Muhammadiyah dalam membangun bangsa dan negara. Yang kedua itu memahami nilai-nilai Islam yang diajarkan dan diamalkan oleh Muhammadiyah. Yang ketiga itu memahami peran Muhammadiyah dalam menjawab berbagai tantangan. Selanjutnya itu pengembangan karakter dan kepribadian Islami, yaitu meningkatkan komitmen dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu membangun akhlak mulia yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga itu meningkatkan rasa cinta tanah air dan komitmen untuk membangun bangsa dan negara. Selanjutnya itu pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis, yaitu mampu menganalisis berbagai permasalahan dengan perspektif Islam, mampu berargumentasi dengan logis dan ilmiah, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan nilai-nilai Islam. Selanjutnya pengembangan kemampuan komunikasi dalam kepemimpinan, yaitu mampu menyampaikan gagasan dan ide dengan jelas dan efektif. Selanjutnya mampu bekerja sama dengan orang lain dalam tim. Selanjutnya yaitu mampu memimpin dan menggerakkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Selanjutnya pengembangan wawasan dan perspektif global, yaitu memahami berbagai isu global yang diharapkan umat Islam. Selanjutnya mampu
berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan global dengan profesi Islam. Manfaat lainnya yaitu memperluas jaringan pertemanan dengan memperkuat ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, mempersiapkan diri untuk menjadi kader Muhammadiyah yang berkualitas. Manfaat-manfaat tersebut dapat diperoleh dengan mengikuti perkuliahan mata kuliah Kemuhammadian 4 dengan sungguh-sungguh dan aktif. Manfaat yang saya dapatkan setelah mempelajari kemuhammadiaan adalah salah satu bidang dakwah yang memberikan wawasan tentang sejarah Muhammadiyah dan juga mengajarkan kita tentang pemikiran dan gerakan Muhammadiyah dalam bidang ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah. Pendidikan Muhammadiyah juga bertujuan menyiapkan lingkungan yang memupuk kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat menguasai ilmu, pengetahuan, seni dan teknologi serta menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Manfaat mempelajari Muhammadiyah 4 yaitu memahami fikih wanita, ekonomi, wakaf, kebencanaan, dan sosial dalam Islam, membantu pengembangan kepemimpinan umat Islam melalui pengembangan ekonomi yang berkeadilan, penggunaan harta untuk kepentingan umum, dan penanggulangannya bencana alam, pengembangan kesejahteraan umat, fikih wanita, wakaf, ekonomi, kebencanaan, dan sosial dalam Islam berfokus pada pengembangan kesejahteraan umat. Mereka memperhatikan aspek keuangan sosial dan kebencanaan dalam masyarakat serta mengatur bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem keuangan yang adil dan berkeadilan. Dengan demikian, umat Islam dapat meningkatkan taraf hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pengembangan ekonomi Islam, fikih ekonomi Islam memperhatikan aspek keuangan dan bisnis dalam masyarakat serta mengatur transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, sistem keuangan Islam dapat lebih stabil dalam berkeadilan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan wakaf dalam Islam adalah prinsip keuangan yang berfokus pada penggunaan harta untuk kepentingan umum dan kebijakan. Dengan memahami wakaf, umat Islam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan harta yang lebih efektif dan efisien. Pengembangan kebencanaan dalam Islam memperhatikan aspek hukum dan keuangan dalam masyarakat serta mengatur bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam. Selama proses perkuliahan ada banyak manfaat mempelajari kemuhammadiyan 4, yaitu memahami fikih wanita, ekonomi, wakaf, kebencanaan dan sosial dalam Islam, membantu pengembangan kepemimpinan umat Islam melalui pengembangan ekonomi yang berkeadilan, penggunaan harta untuk kepentingan umum dan penanggulangan bencana, pengembangan kesejahteraan umat, fikih wanita, ekonomi, wakaf, kebencanaan dan sosial dalam Islam, yaitu berfokus pada pengembangan kesejahteraan umat, yaitu mereka memperlihatkan aspek keuangan, sosial dan kebencanaan dalam masyarakat, serta mengatur bagaimana masyarakat dalam berpartisipasi dalam sistem keuangan yang adil dan berkeadilan. Dengan demikian, umat Islam dapat meningkatkan taraf hidupnya secara lebih efektif dan efisien.
transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan demikian, sistem keuangan Islam dapat lebih stabil dan keadilan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan wakaf dalam Islam adalah prinsip keuangan yang berfokus pada penggunaan harta untuk kepentingan umum dan kebajikan. Dengan memahami wakaf, umat Islam dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan harta yang lebih efektif, efisien, pengembangan kebencanaan dalam Islam, yaitu memperlihatkan aspek hukum dan keuangan dalam masyarakat, serta mengatur bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana alam. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih puasa. Sebagaimana kita ketahui, fikih puasa merupakan salah satu ibadah atau amalan yang dilakukan oleh setiap umat muslim. Ada beberapa macam puasa, yakni puasa sunnah dan puasa wajib. Puasa sunnah dilakukan pada hari Senin maupun Kamis, sedangkan puasa wajib dilaksanakan pada bulan yang telah ditentukan. Adapun beberapa hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum secara sengaja, haid atau nifas, istimna, dan memasukkan hal-hal ke dalam tenggorokan. Manfaatnya saya dapat dari proses perkuliahan mata pelajaran Kemuhammadiyaan 4, yaitu membantu saya meningkatkan pemahaman tentang hukum-hukum Islam yang berlaku di berbagai aspek berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, jinayah dan hubungan manusia dengan Allah. Membantu saya meningkatkan kesadaran tentang peran wanita, termasuk keberadaan wanita sebagai pemimpin. Membantu saya meningkatkan kesadaran tentang hukum-hukum yang mengatur kehidupan wanita, termasuk hukum cara berpakaian, pernikahan, perceraian, warisan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih. Manfaat mempelajari Kemuhammadiyaan 4 yaitu 1. Memahami fikih wanita, ekonomi, wakaf, kebencanaan, dan sosial dalam Islam untuk membantu meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengembangan ekonomi yang berkeadilan, penggunaan harta untuk kepentingan umum, penanggulangan bencana alam. Yang kedua yaitu mengembangkan ekonomi Islam. Memahami fikih ekonomi Islam membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sistem keuangan yang berkeadilan dan berbasis syariah. Dengan demikian, umat Islam dapat meningkatkan taraf hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Memahami wakaf untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penggunaan harta untuk kepentingan umum dan kebajikan. Wakaf dapat dilakukan dalam bentuk uang, tunai, saham, dan lainnya, serta dapat digunakan untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat. Yang keempat yaitu memahami fikih kebencanaan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penanggulangan bencana alam. Fikih kebencanaan Islam dapat memperhatikan aspek hukum dan keuangan dalam masyarakat, serta mengatur bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana secara efektif dan efisien. 5. Memahami fikih sosial membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan interaksi antar individu dan masyarakat sosial. Fikih sosial Islam dapat memperhatikan aspek hukum dan keuangan dalam masyarakat serta mengatur bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial yang adil dan berkeadilan. 6. Memahami fikih wanita, ekonomi, wakaf, kebencanaan, dan sosial dalam Islam untuk membantu mengembangkan hukum Islam yang berkomprehensif dan berkeadilan. Dengan demikian, dapat efektif dan menjaga kesejahteraan umat, meningkatkan taraf hidupnya secara
berlebihan dan berkeadilan, memahami fikih wanita, bersosial, ekonomi, dan kebencanaan untuk meningkatkan pengembangan interaksi antar individu dan masyarakat. Pemahaman saya selama mengikuti pembelajaran kemuhammadian 4, yaitu pertama, pemahaman tentang ajaran dan prinsip-prinsip kemuhammadiaan. Dengan memahami ajaran-ajaran ini, saya dapat memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman terhadap Islam serta kontribusi Muhammadiyah untuk masyarakat. Yang kedua, pengembangan keimanan dan ketakwaan. Dengan demikian, saya bisa mengembangkan keimanan dan ketakwaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu peningkatan kemampuan kepemimpinan. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan manajemen baik dalam konteks organisasi Muhammadiyah maupun lingkungan lainnya. Yang keempat yaitu memperoleh pengetahuan tentang sejarah dan peran Muhammadiyah. Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Muhammadiyah, kesejahteraan masyarakat, dan pendidikan. Yang kelima yaitu meningkatkan kreativitas dan mengembangkan potensi diri. Misalnya dalam tugas-tugas praktek yang menentukan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis. Saya juga bisa belajar bekerja dalam tim dan mengasah keterampilan komunikasi. Secara keseluruhan, mata pelajaran kemuhammadian 4 memberikan manfaat yang beragam, mulai dari pemahaman Islam yang lebih dalam, pengembangan kepemimpinan, pengetahuan sejarah, hingga peningkatan kreativitas dan pengembangan potensi diri. Semua manfaat tersebut akan menjadi individu yang lebih baik dan juga menjadi kontributor yang lebih baik bagi masyarakat. Terima kasih. Selama proses perkuliahan ke mata pelajaran kemuhammadian 4, ada beberapa manfaat yang saya dapatkan. Yang pertama itu pemahaman tentang ajaran dan prinsip-prinsip Muhammadiyah. Yang kedua, pengembangan keimanan dan ketakwaan. Mulai mata pelajaran kemuhammadian 4, saya tidak hanya belajar tentang teori Muhammadiyah, tetapi juga memperoleh pemahaman tentang ajaran agama Islam. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan kepemimpinan. Dalam mata pelajaran ini saya akan belajar tentang tugas dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam Muhammadiyah. Terus yang keempat, memperoleh pengetahuan tentang sejarah dan perang Muhammadiyah. Mata pelajaran kemuhammadian 4 juga akan membahas sejarah dan kemuhammadiyaan dalam perjuangan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kelima, meningkatkan kreativitas dan pengembangan potensi diri. Mata pelajaran ini juga akan memberikan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas dan potensi diri, seperti misalnya dalam tugas-tugas praktek yang menuntut pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis. Secara keseluruhan, mata pelajaran kemuhammadian 4 memberikan manfaat yang beragam, mulai dari pemahaman Islam yang lebih dalam, pengembangan kepemimpinan, pengetahuan sejarah, hingga meningkatkan kreativitas dan pengembangan potensi diri. Baiklah, itu pun tugas dari saya. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.